Sejarah Australia. Penempatan manusia pertama di benua Australia tercatat sejak 60.000 tahun sebelum Masehi dengan bukti penemuan situs-situs purbakala yang ditemukan di alam lain dan sisa-sisa Danau Mungo yang merupakan peninggalan dari nenek moyang bangsa aborigin penduduk asli Australia modern. Pada awalnya, Australia mempunyai dua nama, yaitu Newland, nama yang diberikan oleh Albert Tasman, seorang penjelajah asal Belanda pada tahun 1644 ketika dia mendatangi dan memetakan pulau tersebut, dan Terra Australis, nama yang diambil dari bahasa Latin yang artinya Pulau Selatan. Nama yang pertama digunakan oleh orang Eropa ketika mengunjungi dan memetakannya pada abad ke-17. Kemudian nama Australia dipopulerkan oleh penjelajah Matthew of Flanders yang menganggap bahwa nama Australia lebih cocok untuk telinga dan asimilasi dari nama-nama bagian besar bumi lainnya. Pada akhir abad ke-18, kerajaan Inggris menduduki benua ini dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal. Kemudian pada abad ke-19 ditemukanlah tambang emas di Australia, sehingga benua Australia ramai didatangi oleh para imigran. Pada tahun 1824, Hamilton Hamden, mantan kapten Angkatan Laut Kerajaan Inggris yaitu William Havell memimpin ekspedisi dalam rangka mencari tanah pengembalaan baru dari selatan koloni pada tahun 1826. Klaim Inggris diperluas ke seluruh benua Australia ketika Cape New York, Jerman, didirikan pemukiman Beacon Johnson antara tahun 1855 dan tahun 1896. Koloni secara individual memperoleh pemerintahan yang bertanggung jawab mengelola sebagian besar urusan mereka sendiri sambil tetap menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Tanggal 1 Januari tahun 01, Federasi Kolonial dicapai dan menetapkan Persemakmuran Australia sebagai dominasi kerajaan Inggris. Pada tahun 1914, Australia bergabung dengan Inggris pada pertempuran Perang Dunia Pertama. Australia ikut dalam banyak pertempuran besar yang terjadi di front Barat. Tahun 1942, Australia mendapatkan statuta Westminster dari Inggris bersamaan dengan kekalahan Inggris di Asia, dan ancaman invasi Jepang menyebabkan Australia beralih ke Amerika Serikat sebagai sekutu dan pelindung. Baru tahun 1951, Australia telah menjadi sekutu resmi Amerika di bawah Perjanjian ANZUS. Perjanjian ANZUS adalah sebuah perjanjian keamanan kolektif yang tidak mengikat antara Australia Selandia Baru dan Amerika untuk bekerja sama dalam hal militer di wilayah Laut Pasifik. Perjanjian ini menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga pihak akan berbahaya bagi pihak yang lain dan masing-masing pihak harus bertindak untuk memenuhi ancaman bersama. Hubungan diplomatik antara dua negara yang dekat satu sama lain tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan pandangan atau persepsi yang mempengaruhi atau bahkan menjadi fokus utama dari hubungan tersebut adalah kepentingan nasional. Perwujudan kepentingan nasional tersebut akan dilakukan oleh setiap negara setiap saat untuk setiap orang. Di semua bidang kegiatan diplomasi seperti politik, ekonomi, dan budaya, diupayakan untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam hal ini, peran budaya adalah menarik kembali struktur hubungan luar negeri yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Melalui pendekatan sosial dan budaya itu dipahami sebagai media untuk menjembatani perbedaan kepentingan. Di antara berbagai bentuk diplomasi, salah satu yang paling populer adalah diplomasi budaya. Diplomasi budaya adalah seni mempromosikan kepentingan nasional melalui aspek budaya. Budaya adalah sistem pemikiran yang lengkap, perilaku, dan benda melalui belajar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan sosial yang dimiliki manusia. Hubungan diplomatik luar negeri antara Australia dan India terjalin dengan baik, dengan kedua negara berbagi kemitraan strategis komprehensif, karena keduanya merupakan bagian dari kerajaan Inggris. Keduanya adalah anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa atau PBB dan berbagi ikatan politik, ekonomi, keamanan, bahasa, dan olahraga. Selain perdagangan dan migrasi yang kuat, budaya, seni, musik, olahraga, komersial, dan internasional seperti kriket, tenis, bulu tangkis telah muncul sebagai hubungan budaya yang kuat antara kedua negara. Hubungan India-Australia muncul sebagai keterlibatan bilateral yang signifikan, didorong oleh konvergensi kepentingan antara kedua negara di bidang-bidang seperti
pendidikan, keamanan regional, energi dan sumber daya, dan perdagangan internasional. Australia dan India memiliki banyak kesamaan, baik secara historis maupun dari perspektif geopolitik modern. Landscape yang berubah di kawasan Indo-Pasifik telah menjadi katalis untuk ikatan yang lebih kuat belakangan ini. Selain itu, nilai-nilai demokrasi bersama, kecintaan yang sama pada olahraga, serta kepentingan ekonomi dan strategis membuat Australia dan India secara alami cocok untuk kolaborasi kerjasama. Seperti yang sudah dinyatakan di atas, hubungan Australia-India memiliki awal yang salah di masa lalu. Tetapi, hal itu tidak boleh mengalihkan perhatian kita dari peluang di masa depan. Tampaknya, kepentingan strategis khususnya telah menyatu mendorong kerjasama yang lebih kuat antara India dan Australia. Selain itu, potensi ekonomi yang sangat besar dan saling melengkapi dalam hubungan bilateral berarti bahwa Australia dan India adalah mitra ekonomi alami. Jika pemerintah dan bisnis dapat memanfaatkan hubungan orang ke orang yang kuat dan berkembang, hubungan yang lebih dalam